Shalom, jumpa lagi di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama dengan saudara-saudari seiman dimanapun berada dalam ibadah hari ini, Minggu 27 September 2020. Kami berdoa kiranya saudara diberkati dalam pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang pelayanan ataupun informasi lainnya mengenai GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan GKPB MDC Medan ataupun memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali untuk berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Saudara, doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Besok pagi dini hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, kita akan bertemu kembali di channel ini dalam ibadah pagi Morning Dew yang akan melengkapi doa pribadi kita untuk mengawali hari dan minggu yang baru. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita seiman yang sedang terdampak pandemi COVID-19 yang sedang terjadi dengan cara memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui transfer ke Bank BCA di nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti dan anggur perjamuan jika diperlukan untuk mengambilnya dari sekretariat. Pelayanan sekretariat sementara ini masih dibuka mulai pukul 11 sampai 15 waktu Indonesia Barat setiap hari Kamis sampai dengan Sabtu. Mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami mengucapkan selamat beribadah. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih dan anugerah-Mu yang besar melintasi semua perbedaan umat-Mu. Kami percaya kekuatannya sanggup menyatukan, dan dalam kesatuan itu kami temukan keindahan dari kebersamaan. Berkat-Mu pun Engkau curahkan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur kami naikkan dalam ibadah ini. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu dan firman yang Engkau perdengarkan lewat hamba yang Kau urapi bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang sehat, kondisi yang prima, hati yang bersukacita, dan siap untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Dan tak terasa Bapak Ibu Saudara bahwa ini masuk minggu terakhir daripada bulan September, di mana kita merasakan bagaimana dari awal bulan hingga minggu terakhir ini Tuhan menyertai kita, dan tanpa terasa minggu depan kita sudah akan masuk di bulan Oktober. Dan dalam satu bulan ini kita akan berbicara tentang hubungan. Dan minggu terakhir ini adalah relation in church community, hubungan dalam komunitas gereja. Nah, kita akan bahas, kita akan lihat bagaimana kondisi gereja hari-hari ini, bagaimana kondisi tubuh Kristus hari-hari ini. Dan tapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas pimpinanmu, atas penyertaanmu, atas apapun yang kau buat selama bulan-bulan ini. Kami merasakan bahwa Engkau menyertai kami di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan. Engkau menyertai kami, menolong kami, memberikan jalan keluar kepada kami, Tuhan. Dan kami bersyukur, Tuhan, karena Engkau Allah yang tetap setia atas kehidupan kami. Tuhan, biar Engkau yang mempersiapkan hati kami, menolong kami, untuk setiap kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap. Di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kondisi gereja di akhir zaman atau kondisi gereja hari-hari ini. Dan kita akan tercengang dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Saya akan lihat fenomena yang terjadi hari-hari ini. Yang pertama adalah pertumbuhan tiap gereja di Indonesia itu tidak terlalu pesat. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bahwa pertumbuhan tiap gereja itu tidak terlalu terlihat pesat. Yang kedua adalah pertumbuhan gereja di Indonesia lebih merupakan pindahan dari jemaat gereja lain. Artinya dari satu gereja pindah ke gereja lain sekitar 42,3%. Alasan daripada pertambahan gereja adalah pertumbuhan daripada secara biologis daripada jemaat. Artinya maksudnya ada yang lahir. Jadi mungkin ada yang berumah tangga, lahir, dan itu adalah 42,3% dan hanya 28,1% dari alasan adalah pertambahan yang lainnya. Yang selanjutnya, dalam 10 tahun terakhir bilangan terbanyak gereja yang disurvei atau 34,9%, paling banter hanya merintis satu gereja baru. Satu gereja baru. Kemudian kalau kita lihat di Eropa lebih membuat kita prihatin, lebih membuat kita rasanya, membuat kita kalau bahasa orang ngenes gitu loh. Karena gereja hari-hari ini dibeli dan berubah fungsi menjadi destinasi wisata dan rumah ibadah agama lain di Eropa. Dan mari kita lihat lagi apa yang terjadi. Apalagi di tengah pandemi ini, banyak jemaat gereja akhirnya tidak mau ke gereja lagi. Mereka hanya baca Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru sendiri saja di rumah. Mereka pikir dengan seperti itu mereka sudah cukup. Dan apalagi yang terjadi, mereka tidak percaya lagi dengan gereja. Di gereja selalu dipaksakan harus memberikan duit buat kolekte dan perpuluhan. Sedangkan banyak jemaat gereja makan saja susah. Ini yang terjadi hari-hari ini. Dan yang terakhir adalah banyak gereja di zaman sekarang ini bukan lagi mengasihi sesama, akan tapi sebagai ladang dan ajang bisnis yang mengandalkan perpuluhan dan kolekte untuk income-nya para pendeta dan pastor. Ini yang mari kita lihat sangat-sangat luar biasa hari-hari ini terjadi. Nah pertanyaannya, mengapa terjadi? Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah menuliskannya. Alkitab sudah menuliskan jauh-jauh sebelumnya apa yang akan terjadi di hari zaman ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ya. 2 Petrus 3 ayat 3, kondisi gereja di akhir zaman. Yang pertama adalah, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Petrus mengatakan, 2 Petrus 3 mengatakan, akan tampil pengejek-pengejek dan orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Yang kedua adalah 2 Timotius 3 ayat 2, menurut ILT3, artinya terjemahan bukan terjemahan baru, ya.
manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan, sombong, dan suka membual. Mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu bersyukur, dan tidak kudus. Inilah gambaran gereja hari-hari ini. Mari kita lihat lagi. Nah, saya akan ada 9, saya coba bagi menjadi 9 kelompok. Yang pertama adalah ada orang yang suka mengejek atau menghina orang lain. Di gereja juga masih ada, Bapak Ibu Saudara, bahwa gereja juga tidak hanya kumpulan orang kudus, tapi di gereja juga masih ada orang-orang yang suka mengejek atau menghina orang lain karena menganggap diri lebih superior dari orang lain. Yang kedua, masih banyak juga atau masih ada juga yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, masih banyak yang mementingkan diri sendiri, keakuannya yang muncul. Sehingga kenapa hari-hari ini banyak juga terjadi perpecahan di gereja. Kenapa hari-hari ini juga banyak gereja-gereja yang akhirnya misah. Yang keempat adalah mata duitan. Artinya semuanya hanya berdasarkan uang, uang, dan uang. Yang kelima adalah sombong, di mana kesombongan itu muncul di beberapa orang yang ada dalam sebuah denominasi gereja. Kemudian yang keenam, suka membual. Arti daripada suka membual adalah suka ngomong yang atau suka berbicara yang sifatnya tidak selalu meninggi. Ketujuh adalah banyak juga di kalangan anak muda yang memberontak terhadap orang tua hari-hari ini. Banyak terjadi. Nggak peduli dia apakah anak jemaat atau anak hamba Tuhan, atau anak pendeta, atau anak siapapun. Banyak terjadi kadang-kadang pemberontakan terhadap orang tua. Kemudian yang ke-8 adalah tidak tahu bersyukur. Yang ke-9 adalah hidup tidak kudus. Nah, mari kita lihat selanjutnya, next. Nah, bagaimana bergaul dengan komunitas yang masih seperti ini? Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita beranggapan waktu di gereja itu kita beranggapan ketemu dengan orang-orang yang sepertinya ekspektasinya adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hidupnya seperti Yesus, belum tentu. Di gereja juga, di dalam suatu denominasi juga masih banyak, masih ada orang-orang yang seperti digambarkan di dalam ayat-ayat tadi. Nah, bagaimana bergaul dengan komunitas yang masih seperti ini? Ada 3 tips. Karena kita akan bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, dasar daripada gereja adalah Yesus. Jika Yesusnya mulai tidak ada, jika Yesusnya hanya sebuah pengetahuan, maka apa yang terjadi? Gereja tidak menjadi berkat. Gereja kurang menjadi berkat. Gereja tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Mari saya mengajak untuk berpikir dan berlaku seperti Tuhan Yesus. Karena kalau gereja berpikir dan berlaku seperti Tuhan Yesus, maka pertumbuhan gereja itu akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kita lihat ada 3 hal. Hal yang pertama, kita lihat yang paling pertama adalah menerima apa adanya, bukan ada apanya. Sering sekali dalam komunitas gereja, kita menerima orang karena ada apanya. Mungkin dia orang kaya, mungkin dia punya jabatan, mungkin dia bisa kita pergunakan, mungkin dia juga bisa menguntungkan kita. Jadi orang kita terima dengan ada apanya, bukan apa adanya. Mari kita lihat Yesus, contoh yang terbaik, contoh teladan yang luar biasa dalam Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ketika Yesus sampai di tempat Zakeus berada, dia menengadah dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kalau Bapak Ibu mengerti siapakah Zakeus? Orang-orang Yahudi itu memusuhi Zakeus. Kenapa? Dia pemungut cukai. Dia adalah sahabatnya para penjajah. Dan orang-orang Yahudi itu sangat tidak suka yang namanya Zakeus. Tapi ketika Zakeus punya hati untuk datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menerima dia apa adanya. Bukan karena Zakeus punya uang, bukan karena Zakeus punya jabatan, tapi karena hati Zakeus. Ada banyak orang hari-hari ini mau menerima orang bukan karena atau menerima apa adanya. Tapi kadang-kadang ada terbersit, ada sesuatu yang dia pikir orang ini akan menguntungkan aku. Yang kedua, komunitas gereja hubungannya akan semakin baik apabila tidak menghakimi.
Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kenapa banyak terjadi perpecahan? Hari-hari ini kenapa banyak gereja tidak bertumbuh? Hari-hari ini kenapa pertumbuhannya sepertinya membantut, sepertinya kurang menggairahkan? Karena banyak di gereja kita suka menghakimi. Kadang-kadang kita menghakimi lebih daripada Tuhan. Mari kita menyadari hari-hari ini. Mari kita introspeksi diri kita hari-hari ini. Ketika kita sering sekali tanpa kita sadari menghakimi. Melalui apa? Perkataan kita. Melalui apa? Melalui cerita kita. Melalui apa? Melalui gosip-gosip kita. Tanpa kita sadari kita mulai menghakimi orang lain. Yohanes 8 ayat 7. Ini kisah seorang perempuan yang ditemukan berzina oleh orang Yahudi. Dan menurut hukum orang Yahudi, dia harus dilempari dengan batu atau harus dirajam sampai mati. Tapi kita lihat bagaimana Yesus memperlakukan dia. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang tidak berdosa. Dia tidak punya dosa Bapak Ibu sama sekali. Tapi dia tidak mau untuk melempar atau untuk merajam daripada perempuan itu. Aturan Yahudi, adat istiadat Yahudi, apabila seorang ketemu atau ditemukan sedang berzina, maka hukumnya mati Bapak Ibu Saudara. Dia dirajam, dia dilempari batu. Tapi apa? Bagaimana Yesus tidak menghakimi. Ketika dia melihat wanita ini, dia punya perasaan berdosa. Dia tidak menghakimi. Dan dia bilang, siapa yang tidak merasa atau dia tidak punya dosa, silakan melempari. Satu persatu orang Yahudi itu pergi. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, tidak satu pun di antara kita yang tidak berdosa hari-hari ini. Tidak ada. Tidak ada. Hanya Yesus yang kudus. Tapi seringkali kita menganggap kita lebih dengan pengetahuan kita, dengan jabatan kita, dengan apa yang kita punya. Kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang menghakimi. Gereja penuh kadang-kadang sering sekali menghakimi orang-orang yang kadang-kadang sehingga orang itu tidak tertarik datang kepada Yesus. Hari ini banyak anak muda yang tidak tertarik datang ke gereja. Mereka lebih tertarik keluar daripada gereja. Mereka lebih tertarik dengan komunitas mereka. Ada apa? Why? Karena kita sering sekali menjadi orang-orang yang menghakimi. Yang ketiga, apakah kita bisa menjadi pemecah masalah atau problem solver, bukan troublemaker. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, Yesus adalah pemecah masalah. Kalau kita lihat ketika perkawinan di Kana, ketika dia melakukan mukjizat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi itu, anggur itu merupakan hal yang penting. Jadi ketika ada pernikahan, maka anggur itu adalah hal yang penting. Jadi tidak boleh anggur itu habis. Biasanya orang Yahudi dari yang terbaik sampai yang terburuk kualitas anggurnya. Dan orang harus puas dengan anggur yang disediakan. Tapi apa yang terjadi? Mempelai atau keluarga mempelai kehabisan anggur. Tapi bersyukurnya Yesus ada di situ. Yesus menjadi pemecah masalah. Dalam Yohanes 2 ayat 7 sampai 8 ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka ayat 8-nya, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Apakah kita bisa menjadi seorang pemecah masalah, bukan menambahi masalah? Seringkali dalam kehidupan ini kita bukan menjadi pemecah masalah, kita bukan menjadi problem solver, tapi kita menjadi troublemaker. Mari kita lihat bagaimana gayanya Yesus. Mari kita berpikir, mari kita bertindak seperti Yesus. Hari-hari ini, kalau kita lihat, kalau kita mau memperhatikan perkembangan yang ada hari ini, saya nggak ngerti. Kalau setelah pandemi ini kita mulai masuk lagi ke ruangan gereja, kita mulai onsite, kita mulai offline lagi, apa yang terjadi? Apakah gereja akan mulai kehilangan banyak orang? Di sini mari kita harus mulai mengintrospeksi diri kita masing-masing. Karena kalau kita mau komunitas gereja itu sehat, kalau kita mau komunitas gereja itu baik, mari kita hindari yang ketiga itu. Bapak Ibu kita lihat, saya akan konklusikan. Kondisi gereja di akhir zaman ini, seringkali orang suka mengejek,
atau menghina orang. Menganggap diri lebih superior dari orang lain. Kadang-kadang sebagai pengamat, kita lebih baik daripada seorang pemain. Dan itu banyak dan ada terjadi. Yang kedua adalah seringkali kita mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Selfish itu ada. Yang keempat adalah mata duitan. Yang kelima sombong. Yang keenam suka membual. Yang ketujuh memberontak terhadap orang tua. Hari-hari ini banyak anak-anak muda yang mulai tidak patuh terhadap orang tua. Hari-hari ini banyak anak muda yang lari daripada orang tua. Kalau kita lihat khususnya di sekitar kita, hari-hari ini banyak anak-anak muda yang lari kepada narkoba. Hari-hari ini banyak anak muda yang lari kepada seks bebas. Hari-hari ini banyak anak muda yang banyak hal yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Yang ke-8 adalah bahwa banyak orang tidak tahu berterima kasih atau tidak tahu bersyukur. Kasih Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa. Tapi banyak orang yang tidak tahu bersyukur. Dan yang ke-9 adalah banyak orang membenci hal-hal yang rohani. Mereka lebih suka menggunakan logika. Mereka lebih suka menggunakan apa yang mereka pikir bisa baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita, what will Jesus do? Mari kita lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mari kita lakukan atau kita pikirkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Kalau kita memikirkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan, kalau kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, gereja itu penuh dengan orang-orang yang datang. Dan inilah yang namanya penuaian besar-besaran akan terjadi. Kalau kita menyiapkan diri kita, kalau gereja menyiapkan diri, kalau mereka mau menerima orang apa adanya. Dan kalau orang tidak mau menghakimi, kalau orang menjadi problem solver, gereja akan mengalami kelimpahan yang luar biasa. Ketika gereja mulai terbuka, artinya mulai ibadah onsite, orang mulai berdatangan. Nah, hari ini mari kita merenung. Mari setiap kita, baik dari yang tertinggi sampai yang terendah, setiap kita, kalau komunitas gerejanya mau sehat, kalau komunitas gerejanya mau baik, kalau komunitas gerejanya mau seperti yang Yesus inginkan, maka 3 hal ini, tidak ada kata lain, 3 hal ini harus dilakukan. Pertama, terimalah setiap orang apa adanya, bukan ada apanya. Yang kedua, mari kita tidak suka menghakimi. Yang ketiga, mari kita menjadi problem solver, bukan troublemaker. Dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Walaupun pedas, walaupun keras, walaupun seperti menampar kami Tuhan. Biar sebagai anak-anak-Mu, biar sebagai umat-Mu Tuhan, kami boleh kembali kepadamu Tuhan Yesus. Jangan biarkan setiap kami hidup dalam rutinitas. Jangan biarkan setiap kami hidup dengan dogma-dogma yang bukan daripadamu Tuhan Yesus. Tapi ajarkan kami untuk berpikir simpel. Seperti yang Yesus lakukan. Seperti Engkau yang menjadi teladan yang luar biasa. Engkau melakukan hal yang banyak simpel, sederhana. Ketika Engkau ada di dunia ini Tuhan Yesus. Ajar kami untuk melakukan hal yang simpel. Yang tidak sulit. Yang kalau kami mau taat dan tunduk kepadamu, maka semua itu akan berjalan dengan baik. Semua itu akan berjalan dengan apa yang seperti Engkau mau. Tolong setiap kami Tuhan. Di tengah situasi yang sulit dan makin sulit ini secara ekonomi Tuhan. Biar setiap kami hanya datang kepada Yesus. Biar setiap kami hanya tetap intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang banyak orang dicekam rasa ketakutan. Hari ini ada, besok sudah tidak ada. Hari ini ada, minggu depan sudah meninggal. Ada banyak hal Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kami sebagai manusia. Ada banyak orang lebih takut kepada COVID daripada Tuhan Yesus. Mereka pikir bahwa COVID yang lebih mematikan mereka daripada Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa kematian sakit itu ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Tapi hari-hari ini mereka lebih percaya dengan COVID. Mereka lebih percaya dengan kondisi yang ada. Mereka takut Tuhan. Mereka tidak berani mempraktekkan daripada apa yang ada
dalam firman-Mu Tuhan. Mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Karena banyak kali kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Karena ketika kami takut, ketika kami tidak percaya, ketika kami lebih mempercayai daripada apa yang terjadi di luar, maka hati-Mu terluka Tuhan. Hati-Mu sedih Tuhan. Ajar setiap kami untuk kembali kepada-Mu Tuhan. Ajar setiap kami untuk benar-benar percaya. Seperti Paulus katakan, sekalipun racun yang aku minum, aku tidak akan mati. Dan biarlah firman itu bukan hanya dikatakan, bahwa firman itu bukan hanya dituliskan, tapi firman itu dapat dilakukan. Dapat dilakukan Tuhan. Tolong kami, sertai kami. Dan biarlah kami boleh berpikir dengan sebuah kesatuan. Kami akan nyanyikan sebuah lagu untuk kami tetap dalam kesatuan Tuhan Yesus. Karena komunitas gereja akan dipecah kalau dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Komunitas gereja akan terpecah-pecah kalau dia tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Sertai kami, tolong kami. Mari kita nyanyikan, kita resapi bait demi bait daripada lagu ini. Amin. Dalam penderitaan kau mendengar
Saudara, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir ibadah kita ini. Dan kita akan berdoa dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu. Terima kasih Tuhan, kami boleh sampai di penghujung bulan September ini Tuhan. Persiapkan kami untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan di bulan Oktober. Ketika kami masuk di bulan Oktober ini Tuhan Yesus. Sertai kami, tolong kami, bantu kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang melakukan hal-hal yang adikodrati. Tuhan yang melakukan hal-hal yang di luar daripada pikiran manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau berpisah Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang daripadamu. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasihnya Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah. Teruslah berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Berjalanlah terus, jangan pernah takut. Karena Allah yang kau sembah adalah Allah yang luar biasa. Dengan kuasa daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.